Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya Fazal Rejemul Fasa dari kelas Regular B Stambuk 2024 dengan NIM 2243111094. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang semantik. Ini seperti yang teman-teman sekalian lihat, di sini ada pemaparan materi. Jadi di pemaparan materi ini ada mencakup materi-materi yang akan kita bahas di kedepannya. Lanjut, kita masuk kepada poin pertama ini ya teman-teman ya, itu adalah semantik. Jadi di sini ada pemaparan dari tiga ahli, di mana ketiga ahli ini mempunyai pengertiannya tersendiri tentang semantik. Jadi kita mulai dari ahli yaitu adalah Verhaer, di mana Verhaer pada tahun 1999 pada bukunya halaman 385 itu mengemukakan bahwa semantik adalah cabang linguistik yang meneliti arti atau makna yang terbagi lagi menjadi semantik gramatikal dan semantik leksikal. Sedangkan menurut Krida Laksana itu pada tahun 1993 pada halaman 193 sampai 194 beliau memberikan pengertian tentang semantik itu sebagai yang pertama, bagian struktur bahasa yang berfungsi, yang berhubungan dengan makna ungkapan dan juga dengan struktur makna suatu wicara. Yang kedua, sistem dan penyelidikan makna dan arti dalam suatu bahasa atau bahasa pada umumnya. Sedangkan menurut Keraf pada 1982, beliau mengemukakan bahwa semantik adalah bagian dari tata bahasa yang meneliti makna dalam bahasa tertentu, mencari asal mula, dan perkembangan dari arti suatu kata. Jadi dari ketiga ahli ini, saya mengambil kesimpulan bahwa semantik itu adalah cabang ilmu linguistik yang dimana eh, semantik itu meneliti bagaimana arti dan makna dalam kata atau pembentukan kata itu dapat terbentuk serta mencari tahu asal muasal makna dalam sebuah kata itu, teman-teman. Lanjut, di sini kita masuk kepada slide selanjutnya. Di sini ada kata semantik itu dalam bahasa Indonesia itu diturunkan nih, teman-teman, pada bahasa Yunani kuno, yaitu kata sema dalam bentuk nominal yang berarti tanda atau lambang. Dalam bentuk verbalnya juga ada yaitu uh, semaino yang berarti menandai atau melambangkan. Di sini perlu dijelaskan dulu perbedaan antara lambang dengan tanda, di mana lambang adalah sejenis tanda dapat berupa bunyi, gambar, warna, gerak-gerik anggota tubuh, dan sebagainya yang secara konvensional itu digunakan untuk melambangkan atau menandai sesuatu. Di sini, seperti yang teman-teman sekalian lihat, di sini ada kata kuda, di sini ya, ada kata kuda, di mana kata kuda itu, eh, kalau misalnya teman-teman lambangkan bahwa kuda itu kan berarti sejenis hewan yang berkaki empat yang bisa dikendarai. Nah, seperti itu teman-teman. Contoh lainnya, semisal kursi atau bangku lah ya, gimana kan kalau kalau kita mendengar kata kursi berarti kita bisa melambangkan bahwa benda tersebut adalah alat untuk bisa alat untuk penopang kita untuk duduk ya teman-teman, seperti itu. Jadi kita masuk kepada ruang lingkup semantik terhadap tataran bahasa. Jadi teman-teman, tataran bahasa ini dalam linguistik itu ada 5. Itu ada fonologi, ada morfologi, ada sintaksis, ada semantik, sama ada wacana. Jadi di sini kita akan membahas apakah semantik itu memiliki keterkaitan pada tataran bahasa. Oke, teman-teman, pada keempat tataran bahasa tersebut. Jadi di sini yang pertama itu ada pada tataran bahasa fonologi. Di mana tataran fonologi itu seperti yang teman-teman seperti yang teman-teman semisal ketahui ya, itu ada fonetik dan fonemik. Di mana dalam studi fonetik adalah font. Di mana font itu adalah bunyi ya teman-teman, bunyi bahasa.
Font ini tidak bermakna dan tidak dapat membedakan makna kata. Pada tingkat fonetik, ini tidak ada studi dan masalah semantik. Serta dalam tataran fonemik adalah fonem yang lazim didefinisikan sebagai satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata. Meskipun sini fonem ini dapat membedakan makna kata, tetapi sesungguhnya fonem itu sendiri tidak memiliki makna. Oleh karena itu, pada tataran fonemik ini pun tidak ada persoalan semantik, atau dengan kata lain, fonemik tidak menjadi objek studi pada semantik. Jadi teman-teman, sini saya akan lebih memperjelas di sini ya, dimana kan kalau fonologi itu kan seperti yang teman-teman sekalian ketahui atau mungkin yang belum ketahui, di sini saya akan jelaskan juga, di mana fonologi itu terbagi atas fonetik dan fonemik teman-teman. Di mana fonetik itu dia itu lebih condong itu berfokus atau ya berfokus pada gimana caranya eh, apa ya, gimana caranya bunyi itu dihasilkan oleh alat ucap, gimana bunyi itu bisa kita produksi, juga menjelaskan tentang jenis-jenis bunyi seperti kayak bunyi vokal, bunyi konsonan. Itu kan bunyi vokal itu terdiri dari huruf a i u e o, sedangkan bunyi konsonan itu kan terdiri dari hurufnya itu di luar dari huruf vokal gitu teman-teman. Dimana juga di fonetik ini juga membahas tentang huruf vokal itu, ya huruf-huruf vokal itu uh, ada di mana posisinya gitu. Jadi itu fonetik itu lebih condong membahas tentang bagaimana bunyi bahasa itu, teman-teman. Sedangkan di fonemik ini, nah, kalau di fonemik ini itu dia itu lebih mengarah pada uh, apa ya, kalau misalnya teman-teman sekalian ketahui itu ada yang namanya dalam fonemik itu pasangan minimal, di mana saya ambil contoh ada dua kata, di mana kata suram dan kata siram. Kata suram dan kata siram ini memiliki pasangan minimal, di mana ada pembedanya, yaitu pada kata suram dan pada kata siram itu terdapat pembeda, itu adalah huruf U dan huruf I, teman-teman. Dan itulah yang disebut dengan pasangan minimal, di mana dari kedua kata tersebut secara tersirat mungkin terlihat sama, tetapi dia itu memiliki perbedaan makna. Nah, di sini kan fonemik ini eh, juga membahas tentang makna, tapi dia itu tidak memiliki keterkaitan terhadap semantik. Kenapa? Karena pada yang saya jelaskan sebelumnya di awal tadi, di mana kan semantik itu dia itu berfokus pada pembentukan kata atau asal muasal kata, pembentukan makna dan asal muasal makna pada sebuah kata tersebut gitu kan. Tapi sedangkan di fonemik ini tidak. Fonemik ini hanya berfokus pada fungsi fonemik ini berfokus pada pembeda makna, bukan pembentukan makna pada sebuah kata. Itu teman-teman. Lanjut, di sini kita masuk ke ruang lingkup semantik terhadap tataran morfologi, di mana pada tataran morfologi ada masalah semantik. Nah, di sini baru ada masalah semantik, teman-teman. Sebab pada morfologi itu ada morfem yang merupakan satuan terkecil dalam studi morfologi lazim. Diberi definisi satuan gramatikal terkecil yang bermakna. Studi morfologi selalu berkenaan dengan proses pembentukan. Proses-proses pembentukan kata ini akan melahirkan makna-makna yang disebut makna gramatikal. Sebab studi morfologi termasuk dalam lingkup gramatikal. Jadi teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui, dalam morfologi itu dalam morfologi itu terdapat yang namanya gitu, nanti kita akan itu nanti pasti dipelajari, yaitu adalah morfem, teman-teman. Morfem itu di mana morfem itu adalah gimana ya bilangnya ya? Kata itu eh, kata dasar itu memiliki arti, teman-teman. Fungsi di mana morfem itu pengertiannya itu adalah memiliki makna, di mana kata dasar itu, semua kata dasar yang ada di Indonesia itu memiliki makna, dan itu
setiap kata dasar yang ada di Indonesia itu adalah morfem, teman-teman. Dan apabila yang tidak disebut morfem itu adalah kata yang tidak memiliki makna. Jadi jelas di sini ya, di mana pastinya pada morfologi itu masih bersangkutan dengan semantik, teman-teman. Lanjut kita kepada ruang lingkup semantik terhadap tataran bahasa sintaksis. Di sini menjelaskan bahwa pada sintaksis terdapat kategori-kategori tertentu seperti verba, nomina, adjektiva, dan adverbia dan juga numerial pada frasa, pada klausa, dan pada kalimat. Kategori-kategori ini secara sendiri-sendiri tentu mempunyai makna. Lalu dalam kedudukannya sebagai satuan yang membentuk satuan kalimat juga memiliki makna. Oleh karena itu, dengan kata lain, tataran sintaksis juga menjadi objek studi semantik, teman-teman. Jadi, di sini biar saya perjelas maksudnya. Jadi kan pada sintaksis itu kita pasti akan mempelajari yang namanya itu frasa, klausa, baru itu kita masuk kepada kalimat, teman-teman. Jadi kan di mana pada ketiga ini, pada frasa, klausa, kalimat itu kan pasti memiliki yang namanya itu setidaknya memiliki ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan, dan ada pelengkap. Pokoknya itu pasti ada. Dan setiap kata itu kan pasti dia tuh memiliki apa ya, kayak misalnya pada subjek itu dia misalnya kayak nomina atau prenomina, pada predikat itu verba, pada objek itu bisa nomina, gitu-gitu teman-teman. Jadi dalam frasa, dalam klausa, dalam kalimat itu pasti punya yang namanya nomina, prenomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Nah, di sini yang menjadi sangkut pautnya dengan semantik itu ya dari verba, nomina, adjektiva, dan adverbia ataupun numerial tersebut. Karena yang bisa dimaksudkan sebagai verba pada yang bisa dimaksudkan verba, yang bisa dimaksudkan nomina itu pasti mempunyai kata yang condong dengan pengertian dari verba, pengertian dari nomina, pengertian dari prenomina, pengertian dari adjektiva dan seterusnya itu teman-teman. Jadi makanya dia memiliki makna di situ. Kenapa pada kata ini bisa dikategorikan sebagai nomina? Kenapa kata ini bisa dikategorikan sebagai verba? Kenapa kata ini bisa dikategorikan sebagai adjektiva atau adverbia atau prenomina atau numerial gitu teman. Gitu teman-teman. Jadi makanya jelas di sintaksis ini juga memiliki kesinambungan nih dengan studi semantik itu. Selanjutnya masuk kepada ruang lingkup semantik terhadap tataran bahasa wacana. Sama dengan semantik ini, dengan sintaksis ini. Cuman di sini karena wacana itu adalah tataran tertinggi di atasnya kalimat yang pastinya, di mana di sini dia tuh lebih berfokus pada kalimat-kalimat. Dimana kan pada wacana itu pasti ada terdiri dari beberapa paragraf di mana pada salah satu paragraf itu kan terdiri dari beberapa kalimat. Nah, di beberapa kalimat ini juga pastinya memiliki kata-kata, ada memiliki banyak kata-kata yang dimana pada setiap kata itu pasti juga dikategorikan, ini dikategorikan apa ya, verba kah, ini kategorikan apa ya, nomina kah, atau prenomina kah. Nah, itu yang menjadi sangkut pautnya pada semantik, teman-teman. Itu yang yang menurut saya pahami, gitu ya. Oke, lanjut. Kita di sini masuk kepada poin kedua, yaitu adalah makna. Jadi di sini teman-teman, di sini kita seperti teman-teman sekalian lihat, sini ada menurut dari Jaja Sudarmana pada tahun 1993 halaman 5. Ini ya, beliau menyebutkan makna adalah pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri, terutama kata-kata. Sedangkan menurut Palmer pada 1976 pada halaman 30, makna hanya menyangkut unsur intrabahasa. Sementara menurut Lyons pada 1977 halaman 204 menyebutkan bahwa
mengkaji atau memberi makna suatu kata adalah memahami kajian kata tersebut yang berkenaan dengan hubungan-hubungan makna yang membuat kata tersebut berbeda dari kata-kata lainnya. Jadi di sini saya dapat ambil kesimpulan bahwa makna itu adalah unsur bahasa yang digunakan pada saat kita berkomunikasi, di mana penggunaan bahasa kata itu atau kata itu dapat saling dimengerti antar pemakainya, teman-teman. Jadi seperti itu. Di sini kita masuk kepada aspek makna dan tipe makna, teman-teman. Di sini menurut dari Palmer pada tahun 1976 ini ada 4 aspek ya teman-teman dari makna itu. Ada sense, itu ada pengertian, ada feeling itu perasaan, ada tone itu nada, ada intention itu tujuan. Sini menurut Krida Laksana pada 1993 halaman 132 sampai 133 dalam Kamus Linguistik memberikan beberapa pengertian nih tentang tipe-tipe makna teman-teman secara umum ya. Sebagai berikut. Sini ada makna denotatif, makna ekstensi, gramatikal, hakikat, intensi, kiasan, kognitif, konotatif, konstruksi, kontekstual, leksikal, luas, majas, pusat, referensial, sempit, tak berinci. Tapi nanti di sini kita bakalan membahas beberapa aja nanti ada di slide berikutnya itu tentang tipe-tipe makna juga. Itu nanti kita akan bahas ya walaupun nggak semuanya. Lanjut kita di sini masuk kepada medan makna dan komponen makna. Ini memberikan pengertian bahwa medan makna atau medan leksikal adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. Nah, di sini seperti yang teman-teman sekalian lihat ini, medan makna itu seperti kayak gini nih, contohnya. Nama-nama warna, nama-nama perabotan rumah tangga ya, nama-nama perabotan rumah tangga, atau nama-nama perkerabatan, teman-teman. Yang masing-masing itu merupakan satu medan makna. Ini menurut Cair 1994, teman-teman ya. Lanjut di sini ada komponen makna, di mana makna yang dimiliki setiap kata, leksem, atau butir leksikal itu terdiri dari sejumlah komponen yang dinamakan komponen makna, yang membentuk keseluruhan kata, leksem, atau butir leksikal tersebut. Komponen makna ini dapat dianalisis, dibutiri, atau disebutkan satu persatu berdasarkan pengertian-pengertian yang dimilikinya. Ini menurut Cair 1994 pada halaman 318. Jadi sini eh, saya perjelas bahwasannya di mana komponen makna pada kata pada kata atau pada pembentukan kata itu adalah penting ya teman-teman ya. Menurut saya itu penting karena kenapa? Karena eh, kata itu pasti memiliki makna dan mesti memiliki makna dan tujuannya gitu teman-teman. Kenapa kata itu dibuat? Maka dari itu kata itu pasti memiliki komponen, di mana komponennya itu adalah komponen makna. Di mana komponen makna ini itu disusun berdasarkan analisis teman-teman, atau ya berdasarkan fungsi dari suatu hal tersebut. Maka dari itu terciptalah itu kata yang berisi ya itu komponen maknanya. Ketika kita bilang contoh kayak tadi kursi. Kursi itu kan pasti memiliki makna bahwasannya itu adalah alat untuk kita bisa duduki, teman-teman. Nah, disitulah itulah terdapat atau peran dari komponen makna itu terjadi. Di mana kata kursi itu pasti sudah dianalisis terlebih dahulu gitu. Baru dibentuk katanya untuk menghasilkan ya kata kursi ini sebagai makna bahwasannya kursi ini bisa sebagai makna bahwa kata kursi ini bisa bermakna sebagai alat untuk berfungsi untuk sebagai tempat duduk gitu teman-teman. Maksud di sini kita lanjut kepada slide berikutnya yaitu adalah relasi makna. Sini ada seperti teman-teman lihat di sini ada sinonimi. Sinonimi itu mungkin ada beberapa orang yang terdengar asing, tapi sinonimi itu adalah sinonim ya teman-teman ya.
Jadi ya teman-teman pasti sudah tahu sinonim itu apa. Di sini juga ada antonimi. Antonimi itu juga adalah kalau yang sering dengar itu pasti antonim. Nah, ini sama teman-teman. Antonim itu sama. Sinonim itu sama. Selanjutnya di sini adalah polisemi. Nah, mungkin teman-teman belum pernah dengar apa itu polisemi bagi yang belum tahu, mungkin nonton video saya ini atau ya, nggak tahu lah. Polisemi itu teman-teman adalah satu kata yang mempunyai beberapa makna, teman-teman. Nah, apa itu maksudnya satu kata yang mempunyai beberapa makna? Contoh, sini ada kata kepala. Di mana kan kepala itu kan pasti artinya itu adalah bagian tubuh kita gitu teman-teman. Tapi di sini juga memiliki arti yang berbeda lagi teman-teman. Kepala itu bisa diartikan sebagai ketua atau pemimpin. Contoh lagi pada kata kambing hitam. Nah, pada kata kambing hitam itu kan berarti wah ini kambing warnanya hitam. Tapi ada dia mempunyai makna lain lagi, yaitu adalah kambing hitam itu bisa dimaknai sebagai orang yang dipersalahkan, teman-teman. Selanjutnya di sini ada homonimi atau homonim, di mana homonim itu adalah homo itu adalah satu, teman-teman ya, dan nim itu adalah satu bunyi ya, teman-teman ya, di mana homonimi itu adalah tulisan dan bunyi itu sama. Tetapi maknanya berbeda. Di mana pada kata eh tapi di mana pada bisa bisa itu kan itu dia tuh memiliki tulisan dan bunyi yang sama ya teman-teman, tulisan dan bunyi yang sama, di mana kata bisa itu memiliki beberapa makna, di mana itu bisa itu kata bisa itu bisa berarti eh, dapat, dan bisa berarti juga racun teman-teman, seperti itu. Sini ada Selanjutnya ada di sini selanjutnya ada hiponimi, di mana hiponimi ini adalah hubungan makna yang mengandung pengertian hierarki teman-teman. Di mana contoh kayak pada apa ya, pada hierarki hewan itu kan terdiri dari kucing. Jadi kayak nih hierarki nih, kayak ini bagan, ini hewan, ini ada kucing, ini ada anjing, ini ada macan gitu teman-teman. Itu yang disebut dengan hiponimi, teman-teman. Lanjut kita kepada poin ketiga, yaitu adalah hakikat makna. Di mana di sini hakikat makna adalah sebuah kata yang biasa kita jawab dengan kata pula. Misalnya, kalau ditanya apa makna kata tirta, maka akan dijawab makna kata tirta adalah air. Kalau kebetulan kita sudah mengerti kata air, maka persoalan sudah selesai. Dan kita sudah mengerti apa makna kata tirta. Tirta itu kalau di sini itu mengartikan air, namanya. Tetapi yang menjadi permasalahan apabila kita tidak mengetahui makna dari kata tersebut itu apa. Selain itu, ada masalah lain bahwa sebuah kata yang digunakan dalam konteks kalimat yang berbeda mempunyai makna yang tidak sama. Nih, di sini ada konteks makna yang berbeda. Di sini ada konteks makna yang dimana mempunyai makna yang berbeda ya teman-teman. Di sini uh, katanya sama, tapi maknanya itu berbeda sesuai dengan uh, tempatnya ya teman-teman. Di sini ada tiga ya. Ada tiga. Yang pertama itu ada kalimat. Di sini ada beberapa kalimat. Ada tiga kalimat di sini. Yang kalimat pertama itu ada semester ini saya belum mengambil mata kuliah sintaksis. Kalimat kedua, tahun ini kami akan mengambil 10 orang pegawai baru. Yang ketiga, ini kalimat ketiga. Dia bermaksud mengambil gadis itu menjadi istrinya. Nah, di sini pada ketiga kata ini itu maknanya tidak sama pada kata mengambil. Jadi dari ketiga kata ini itu konteks dari kata mengambil itu tidak sama ya pada setiap kalimat ini. Jadi di mana pada kalimat
satu itu kata mengambil itu bermakna mengikuti. Pada kalimat kedua itu bermakna menerima. Karena di sini dia itu konteksnya itu menerima 10 pegawai baru ya teman-teman ya. Pada kalimat ketiga itu bermakna menjadikan. Gimana kan di sini konteksnya sudah jelas ya. Dia bermaksud mengambil gadis itu menjadi istrinya. Jadi dia itu bermaksud bahwa dia ingin gadis itu eh, dia ingin menjadikan gadis itu sebagai istrinya. Jadi ya paham lah ya teman-teman karena pada kata mengambil ini bakalan berbeda maknanya sesuai dengan konteks atau ya sesuai dengan konteks uh, pada sesuai dengan konteks di mana letaknya kata ini digunakan gitu. Lanjut kita masuk ke poin keempat itu ada ragam makna. Nah, tadi kan seperti yang sudah saya bilang tadi di sini kita ada beberapa akan menjelaskan beberapa makna jenis-jenis makna gitu kan. Ini ada makna gramatikal dan makna leksikal. Di mana pembeda makna leksikal dan makna gramatikal ini didasarkan objek yang diteliti ya. Ini makna-makna yang ada pada tataran leksikon dan makna-makna yang ada pada tataran gramatikal atau juga berdasarkan jenis semantiknya yaitu semantik leksikal dan semantik gramatikal. Di mana makna leksikal ini biasanya itu dipertentangkan dengan makna gramatikal. Dimana kalau makna leksikal itu seperti yang teman-teman ketahui, itu dia berkenaan dengan makna yang memiliki sebuah leksem atau sebuah kata tanpa konteksnya. Maka makna gramatikal adalah makna yang terjadi ataupun muncul di dalam suatu proses gramatikal seperti proses afiksasi, proses reduplikasi, atau proses komposisi. Jadi singkatnya gini, makna leksikal itu adalah makna yang sebenarnya atau makna yang ya makna kamus lah gitu intinya gitu makna yang emang ya artinya itu konteksnya itu ya itu makna leksikal sedangkan makna gramatikal itu makna yang sudah mengalami proses afiksasi teman-teman jadi dia tuh sudah mengalami proses afiksasi di mana itu berupa penambahan imbuhan, berupa kata pengulangan, berupa kata penggabungan dua kata. Nah, itu yang disebut dengan makna gramatikal. Bedanya tadi dengan makna leksikal itu tidak menga- belum mengalami proses fiksasi, teman-teman. Jadi kasarnya itu makna dasarnya lah. Kata dasarnya itu makna leksikal. Itu kata dasarnya itu makna leksikal. Terus di sini ada makna konotatif dan denotatif. Nah, makna denotatif itu sebenarnya juga sama teman-teman dengan makna leksikal tadi. Jadi makna denotatif itu setiap kata atau leksem, terutama yang disebut kata penuh, tentu mempunyai makna denotatif ya. Ini makna yang dimiliki secara inherent yang sebenarnya sama saja dengan yang kita sebut di atas sebagai makna leksikal. Jadi emang sama teman-teman, makna denotatif dan makna leksikal itu sama. Terus di sini kita masuk ke makna konotatif, di mana sebuah kata disebut bermakna konotatif apabila pada kata itu ada nilai rasa, baik bernilai rasa positif, menyenangkan maupun bernilai rasa negatif atau tidak menyenangkan. Jika sebuah kata tidak memiliki nilai rasa seperti itu, maka dikatakan tidak memiliki konotasi. Jadi maksud dari makna konotasi ini, eh, teman-teman pasti bukan pernah lihat sih, pernah dengar maksudnya, pernah dengar kata kata baik, kata jelek, kata miskin, kata kaya. Nah, itu kata-kata yang memiliki nilai rasa, teman-teman. Jadi kayak mungkin miskin itu adalah kata yang memiliki nilai rasa negatif, baik itu mungkin, bukan mungkin sih, emang kata baik itu adalah kata yang memiliki nilai rasa positif. Jadi itu adalah makna konotatif, teman-teman. Lanjut, di sini ada, lanjut kita masuk masuk di sini ada makna konseptual dan
asosiatif, di mana makna konseptual itu adalah makna yang sesuai dengan referensinya atau makna yang bebas dari asosiasi atau hubungan apapun. Ini juga sama teman-teman, makna konseptual ini dengan makna denotatif tadi, dengan makna leksikal tadi. Jadi ya ini sama lah ya artinya. Sini ada makna, lanjut kita kepada makna asosiatif. Adalah makna yang dimiliki sebuah kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan keadaan di luar bahasa. Nah ini contohnya, kata melati itu berasosiasi dengan makna suci atau kesucian. Ya pasti teman-teman pernah dengar lah ya. Atau yang lebih familiar lagi, kata merah itu bisa berarti keberanian. Nah, itu termasuk kepada makna asosiatif, teman-teman. Atau kata kerbau itu bisa berarti tentang kebodohan atau sebagainya. Gitu. Itu masuknya ke makna asosiatif. Gitu. Kayak kata eh, biru itu berarti menenangkan. Nah, itu masuk ke asosiatif. Baru masuk ke makna kata dan istilah. Makna kata itu baru menjadi jelas kalau berada dalam konteksnya. Kalau lepas dari konteks kalimat, makna kata itu menjadi kabur atau tidak jelas. Misalnya, kata air. Apa yang dimaksud dengan air itu? Apakah air yang ada dalam sumur, ada di laut? Kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi karena kata air dilepas dari konteksnya. Nah, ini ya teman-teman ya. Masuk kita ke makna istilah. Makna istilah itu adalah makna yang sudah pasti dan tetap. Di mana kepastian dan ketetapan makna istilah itu, karena istilah itu sudah ditetapkan hanya digunakan pada satu bidang. Hanya digunakan pada satu bidang, teman-teman. Ini ya poinnya digunakan pada satu bidang kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Jadi contohnya itu seperti kata kuping. Kata kuping itu kan kita tidak perlu kata kuping itu kan sudah kita pasti sudah tahu lah ya. Sudah pasti ya istilah kuping itu pasti berarti daun telinga atau juga bisa berarti bagian dalam telinga, teman. Gitu ya teman-teman ya. Jadi makna istilah itu adalah makna yang sudah pasti dan tetap dan ya emang cuman dia yang pakai eh, emang cuman dia yang memiliki makna tersebut. Contohnya tadi kayak kata kuping tadi ya. Tuh. Lanjut kita masuk ke makna lugas dan kias. Nah, di sini nih, makna lugas adalah makna sebuah kata yang sebenarnya atau makna asli atau makna yang apa adanya. Sesungguhnya makna lugas ini juga sama. Sesungguhnya makna lugas ini sama saja dengan makna leksikal, makna denotatif, dan makna konseptual. Itu sama teman-teman yang makna lugas. Ya, dan makna leksikal, konseptual, denotatif itu sama semuanya. Sini kita masuk kepada makna kias. Mempunyai cakupan yang sangat luas karena berbagai hal kejadian, peristiwa, dan konsep dapat diperbandingkan dengan konsep atau pengertian lain. Nah, ini contoh. Sini ada bunga dimanapun dirasakan sebagai sesuatu yang indah, yang cantik. Ini ada satu kalimat ya. Pada kata gadis, cantik itu bisa dikiaskan dengan kata bunga yang terdapat pada kalimat tersebut. Jadi kata gadis cantik itu bisa dikiaskan ya teman-teman dengan kata bunga itu teman-teman. Dan itulah beberapa ragam makna yang bisa saya jelaskan pada malam hari ini dan yang bisa saya jelaskan mengenai materi eh, semantik ini. Jadi apabila ada kekurangan, apabila ada salah kata, apabila ada mungkin dari pemaparan saya, dari penjelasan saya itu terdapat kekurangan, itu mohon dimaafkan. Sekian penjelasan dari saya mengenai semantik. Saya Fazal Najmul Fasa dari kelas reguler B, Stambuk 2024 dengan NIM 2243111094. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.